Halo guys, nama gue Rizka Anissa. Gue di sini berperan sebagai Poppy Ah. Hai guys, perkenalkan nama gue Rini Julia, biasa dipanggil JJ. Gue berperan sebagai Bu RT. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Niken Maharani. Saya berperan sebagai Susi. Halo, assalamualaikum. Kenalin gue Indri. Di sini peran gue sebagai Ipeh. Halo, perkenalkan nama gue Ria Safira. Gue berperan sebagai Pomai. Halo guys, perkenalkan nama aku Nur Halimah Wirunisa. Aku berperan sebagai Saroh. Hai, perkenalkan nama gue Putra Fernanda Albus. Di sini gue berperan sebagai Rojak. Halo, kenalin nama gue Mahmud. Gue berperan sebagai Kemet di sitkom Babe Ali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ardi. Gue peran sebagai Ansip Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Acil dan di sini gue berperan sebagai Babe Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajis. Saya berperan sebagai Pak Mantri. Halo guys, nama gue Valder Ramzi. Biasa dipanggil Ramzi. Gue sebagai asisten sutradara di sini. Dan peran gue juga sebagai Ikip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, siang, sore, malam. Nama gue Ahmad Asidik, biasa dipanggil Sidik atau Item, Meti, Ungu, bebasnya. Gue di sini di Calling Ido sebagai Departemen Artistik. Nah, ternyata sampai sini diubah menjadi apa ya? Menjadi kayak ngebantu Ido untuk ngerubah skrip sedikit dan ngasih masukan buat talent-talent agar mendalami segala suatu peran yang dia dalami gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ido Boy. Di sini gue sebagai penulis. Gue penulis dan juga sebagai mendirect sitkom Babe Ali. Kenapa gue bikin project Babe Ali ini dengan nuansa Betawi? Karena gue mau mengangkat nih kultur budaya terutama di Jakarta ya, Betawi. Dan itu kehidupannya juga nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi dari banyak norma ya, norma yang harus kita itu dari attitude, terus kekeluargaan gitu loh. Jadi gue mau mengangkat lagi nih, kita yang udah jauh dari keluarga, kalau bisa kita kembali ke keluarga gitu loh. Sejauh apapun lu melangkah, pasti keluarga lu banyak peran di situ. Perasaan gue saat pertama kali diajak main sempet kaget, shock juga. Karena awalnya kita kan cuma mau bikin video buat ucapan Idul Fitri, tapi ternyata bakal berkelanjutan sampai sekarang. Perasaan gue saat diajak bermain di Babe Ali ini kaget, senengnya pakai banget karena gue di sini satu tim sama pacar gue. Perasaan saat diajak bermain di Babe Ali ada senengnya dan ada kagetnya juga, dan bisa kenal orang banyak juga. Udah sih, itu aja. Perasaannya seneng, terus nggak nyangka juga ternyata semuanya welcome banget dan itu bikin happy. Perasaannya itu pas diajak berperan itu kaget, karena gue tipikal orang yang introvert, kayak nggak bisa keramaian, tiba-tiba diajak ya. Tapi senang juga sih karena bisa banyak pengalaman yang bisa gue ambil. Perasaan gue senang banget, jadi gue bisa dapet pengalaman di dunia syuting. Perasaan gue bermain di Babe Ali ini, diajak main itu sempet kaget, apalagi gue peran sebagai Rojak, orang yang bener-bener gimana ya, antagonisnya tuh bener-bener nongol gitu. Gue paling nggak bisa, cuman gue ngerasa tertantang, ya udah gue ikutin. Perasaan gue untuk pertama kali di Babe Ali sedikit tegang ya, karena satu juga gue belum pernah tampil di YouTube atau di media sosial, itu gue kurang aktif juga, jadi gue sedikit tegang lah. Oke, perasaan gue main di sitkom Babe Ali ini, jujur awalnya gue kaget aja diajak. Ya gue sih mencoba lah untuk hal baru. Dan gue agak sedikit nggak pede awalnya, tapi makin kesini makin asik sih.
Perasaan gue sih kaget sih pas diajak suruh syuting jadi peran dokter ya kan Pak Mantri. Saat itu gue di situ lagi ngelayanin soalnya. Perasaan gue nih ya di saat pas gue diajak berperan sebagai Babe Ali tuh ya sangat apa ya, gue tuh senang banget nih dipercayakan sama teman-teman buat meranin pemeran utama di Babe Ali ini. Ya semoga sih teman-teman semua pada suka ya sama acting gue nih yang ya absurd banget lah kalau menurut gue. Semoga pada suka deh. Kesulitannya gue harus lebih judes lagi, lebih nyablak lagi. Walaupun sebenarnya udah judes, tapi harus lebih ekstra nyablak lagi. Kesulitannya saat saya memperani Susi, dari logat bicara Betawi ada raga susah gitu. Kesulitan gue berperan sebagai Bu RT di episode 4 ini yaitu di saat gue marah-marah sama anak gue. Itu sangat sulit ya karena gue nggak biasa marah-marah. Kesulitannya memerankan Ipeh itu harus menjadi karakter yang genit. Itu sih. Kesulitan yang dihadapin itu susah, kayak harus nahan ketawa, terus juga harus take-nya berkali-kali gitu sih. Kesulitan gue berperan sebagai Saro, anak pesantren yang super diam, tapi hasilnya gue itu bukan pendiam, pecicilan. Jadi gue menurut gue itu susah banget sih. Untuk kesulitan gue di situ, gue orang lupaan ya, jadi skrip itu kadang-kadang lupa, ketawa orang baru pertama kali. Gua memerankan Kemet ini sebenarnya sedikit susah sih ya, karena emang bukan peran gua banget. Karena si Kemet tuh yang petakilan, yang aktif ya untuk di sitkom Babe Ali ini, dan gua pribadi orangnya agak sedikit pemalu. Jadi kalau misalkan ada yang beda dari karakter gue yang sekarang ini, jadi mohon maaf aja. Kesulitan gue sebenarnya paling sulit itu berperan sebagai Rojak. Soalnya tuh dari bawelnya, marah-marah dia, raut mukanya dia itu. Cuman dalam kesulitan itu gue ngerasa, wah, ini gue bakal tunjukin kalau gue tuh punya talent. Untuk kesulitan gue main di Babe Ali, gue agak gagap dan suka lupa skrip sih. Dan gimana ya, suka lupa naruh tompel gue di mana atau enggak. Itu doang sih. Kesulitannya tuh banyak sebenarnya. Kayak misalkan kayak momen-momen di mana gue tuh kayak salah kata ataupun nahan ketawa itu susah banget sebenarnya. Cuman gimana caranya ya gue berusaha dong buat ngasih yang terbaik buat kalian semua, para teman-teman yang di luar sana di rumah yang nonton di YouTube. Jangan lupa tuh tonton Babe Ali. Waktu di episode 3 gue pernah ngompol saat adegannya Bang Acil nangis Babe Ali. Momen paling tersulit saat main di episode 10 tuh ngeliat mukanya Babe Ali ketawa terus. Momen paling tersulit gue, menurut gue sih gue nggak ada ya, karena emang gue ngelakuinnya enjoy aja, karena emang gue udah terbiasa cablak ngelakuinnya, dan seperan Bu RT ini menurut gue ya gue banget gitu. Momen tersulit itu sih ada di episode 4. Karena di situ gue harus menjadi ibu julid, sedangkan susah buat berekspresinya sih kalau buat jadi orang julid. Momen paling sulit itu episode 4 sih menurut gue ya, karena gue harus berakting dengan pacar gue sendiri. Adegan tersulit itu adalah pada saat kita harus genit-genitan, si Ipe sama Babe Ali tuh harus genit-genitan di kafe. Untuk momen tersulit gue itu di saat gue udah capek-capek ngapalin skrip, terus gue tiba-tiba ngeliat si Putra tuh, gedek banget gue. Untuk episode yang menurut gue sulit itu di episode 5. Syutingnya tuh di luar, ditonton banyak orang karena tipe gue yang pemalu, jadi gue ngerasa ngerasa malu aja gitu ditontonin banyak orang. Jadi ya tapi tetap gue mencoba untuk mendalami karakter si Kemet ini. Momen tersulit gue tuh ada di episode 5. Itu gue harus jatuh berkali-kali. Sebenarnya sih enggak, gue inisiatif aja jatuh. Dan akhirnya sutradara gue ngeliat gue jatuh, wah
itu bagus tuh, ya udah lu ulang lagi. Oke, gue berulang kali, sampai 4 kali, sampai sobek celana gue, sampai sobek, sampai berdarah dengkul gue. Kesulitan gue sih di episode 4 waktu gue meranin di gang ketemu sama si Piah. Itu gue berulang-ulang kali tuh, nyampe ada kali 5 kali. Di situ pusing gue. Momen tersulit tuh ya di episode 10 deh, yang korban perasaan tuh. Gue di mana harus syuting di tempat penjualan kambing kurban dan sapi kurban. Itu gue ditonton banyak anak-anak kecil dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang lagi pada mau beli kambing kurban tuh. Diketawain gue sambil nahan ketawa. Cuman gue harus pede lah, namanya kita kan profesionalisme kerja ya, kita harus bisa. Suka duka saat syuting, sukanya suka sama kamu, dukanya dan dukanya suka ngelihat muka Babeh Ali yang bikin ngakak saat berperan sebagai Susi. Suka dukanya, sukanya itu gue seneng kerja bareng pacar gue, sukanya juga gabung sama timnya juga enjoy, nyenengin gitu. Dukanya itu di saat gue lagi shoot, gue tuh nggak bisa fokus, nggak serius gitu, ketawa terus. Suka dukanya itu, pertama sukanya gue lebih banyak bertemu orang-orang baru, terus juga kita tahu tentang keluargaan yang lebih kental lagi, sama kekompakan sih. Dukanya itu sebenarnya nggak ada, tapi yang sangat disayangkan aku tidak ada di banner ini teman-teman, karena aku datangnya paling terakhir. Suka duka gue, sukanya itu gue dapat pengalaman banyak dalam berakting ya, terus banyak teman juga, terus banyak fans juga. Kalau dukanya gue nungguin syuting tuh dari jam 5 sore sampai jam 2 malam, itu sih menurut gue capek banget sih, itu sih dukanya sih menurut gue. Dukanya datang dari siang dan kita kebagian tag-nya malam. Sedangkan sukanya ya kita dapet teman lebih banyak lagi, dapat pengalaman sebagai talent juga, walaupun gue pribadi sebenarnya nggak ada basic di situ, tapi ya gue berusaha buat mencoba jadi talent. Suka dukanya itu nggak nyangka kalau ternyata semua kru, semua tim, semua pemainnya itu welcome banget, dan itu suatu hal yang bikin bersyukur aja gitu. Dan dukanya itu jujur nggak ada, karena gue sendiri baru pertama kali ikut di satu episodenya itu, yaitu episode 9. Untuk sukanya gue di situ suka aja gitu, bisa syuting sama bareng teman-teman, apalagi temen tongkrongan ya kan. Untuk pertama kali banget itu. Untuk dukanya itu kadang syuting sampai malam ya kan, gak kerasa aja gitu, tiba-tiba cuman segitu doang, cuman udah sampai malam. Tapi namanya juga masih muda ya, tetap semangat lah. Untuk suka dukanya sih gue mempunyai pengalaman baru ya di dunia YouTube untuk mendalami karakter Kemet ini. Jadi gue ada kayak mempunyai adrenalin nih di hidup gue, karena gue belum pernah ngerasain yang namanya membuat film dan mendalami peran Kemet yang petakilan itu. Jadi itu ya sih. Dan untuk dukanya mungkin satu, lelah juga sih. Satu. Nah, untuk yang kedua banyak kesalahan yang membuat kadang suka kesel, kok bisa ya salah-salah mulu. Oke, suka dukanya ya banyak sukanya sih daripada dukanya. Kalau buat sukanya gue lebih seneng aja ketawa lepas bareng-bareng sama anak-anak, sama pemain-pemain semuanya lah, pokoknya sama kru asik pokoknya. Dukanya tuh ya gitu, kadang-kadang bikin bete-nya tuh kagak on time anak-anak, udah itu doang. Suka duka gua di Babe Ali tuh sebenarnya banyak kan sukanya sih. Sukanya ya kita ngerakit dari awal tuh bareng-bareng, ego kita buang. Gue jujur baru kali ini gue dapet tongkrongan di warkop ini doang nih. Gue dapet tongkrongan yang ibaratnya lu gabut,
lu bisa bikin lagu, lu bisa bikin film. Itu suatu kebanggaan buat gua. Kelak nanti gua udah tua dan gue punya anak, gue bisa ngasih lihat ke anak-anak gue, nih bapak lu nih nongkrong bukan sekedar nongkrong, kita punya cerita, toh kita nggak bakal sama-sama di sini, kemungkinan gue bisa di luar kota, sini di luar kota segala macam. Kalau misalkan kan kita bisa putar video itu sih suka gue. Kalau duka gue apa ya, paling ya kita beda pendapat doang, itu juga cuman sekedar doang, cuman angin doang, ntar juga nyambung lagi, itu doang sih. Sukanya ya, suka duka ya. Sukanya itu gue bisa banyak teman dan juga banyak fans ya. Sekarang nih ya, Instagram gue followernya nambah 2. Iya. Terus dukanya terkadang kalau misalnya kita udah kejar tayang nih ya, suka capek, suka sampai tengah malam juga syutingnya. Cuman ya buat kalian semua para penonton, kita harus bisa. Kadang kalau talent gak bisa, gue pasti otomatis sangat sulit karena disuruh ganti naskah sama sutradara gue. Seneng banget sih ada di YouTube ini, di Babe Ali ini, gue bisa nemuin tongkrongan yang bikin gue berkembang gitu, bukan sekedar nongkrong aja. Kesan gue sih ya gabung di Babe Ali, walaupun gue anak baru di sini ya, kesannya sih ngumpul bareng-bareng ngeriung sama kru-kru ini sih asik banget. Terus talent-talentnya juga bisa diajak diskusi, Mas Ido dan Acil juga asik orangnya, untuk Babe Ali-nya bisa diajak berperan. Ayo lebih mendalami itu oke. Untuk kesannya ya gue bahagialah bergabung sama kalian gitu. Suka dukanya banyak, sukanya banyak. Sukanya nih yang pertama, gue respect dengan kalian semua talent yang mau ikut bantu project Babe Ali ini. Dukanya ya mungkin sedikit buat para talent, karena ketika gue nulis sesuatu itu memang memerlukan mood ya. Jadi ketika skrip itu udah ada, buat kalian tolong lebih diperhatikan lagi. Tapi lebih banyak sukanya sih, gue respect sama lu semua. Harapan gue ke depannya nih ya, buat channel Social Project Jakarta yang berkonten sitkom Babe Ali ini, semoga subscribernya makin banyak, Semoga viewersnya makin banyak, Semakin sukses terus, jaya. Semakin subscribernya makin nambah, viewersnya makin naik. Sukses, banyak penggemarnya, dan banyak disukai masyarakat. Dan juga semoga makin kompak, makin bisa maju bareng-bareng deh pokoknya. Semakin kompak, Kekeluargaannya makin solid, semua talentnya makin kompak. Semoga semakin banyak supporternya, semakin banyak sponsornya juga, semakin banyak kelengkapan-kelengkapan yang masih kurang sampai sekarang. Subscribe-nya nambah, penontonnya banyak, ya terkenal dah pokoknya kayak Bonge sama JJ. Kita dikenal masyarakat sih, dan positif. Makin kompak dan saling support, jangan sampai kendor lah. Pokoknya maju terus, pantang kendor lah. Bisa mengangkat rezeki semua anak-anak di sini lah, rezeki anak-anak tongkrongan. Ya gue sih nggak muluk-muluk lah, biar pada sukses semua bareng-bareng. Semoga berkembang, semoga lebih ger lagi, semoga semua orang di dunia ini tahu Babe Ali itu apa gitu. Ya semoga jaya-jaya terus lah pokoknya gitu. Semoga sitkom Babe Ali ini bisa menghibur semua yang YouTube terutama ya. Terus juga semoga kita juga bisa sukses bareng-bareng, karena gue yakin tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi buat kalian semua, apalagi masih muda, yuk kita, yang penting kita create. Masalah berhasil atau tidaknya itu belakangan, tapi gimana lu mau mencoba atau tidak, itu aja sih.